Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gita Irianda Rizkiani Medelu. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait tentang prasyarat untuk pengajuan Serdos di tahun 2025. Saya akan memperkenalkan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu terkait tentang kognisi sosial. Kognisi sosial ini adalah mata kuliah yang diampu oleh saya di semester 3 untuk mahasiswa semester 3, dan ini adalah mata kuliah dengan core psikologi sosial. Saya adalah seorang lulusan dari magister profesi psikologi sosial, sehingga ini adalah mata kuliah yang sesuai dengan core saya di dalam bidang tersebut. Nah, mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah prasyarat untuk mahasiswa di semester 3 yang nantinya ketika mereka sudah selesai mengambil mata kuliah ini, mereka baru bisa mengambil kembali mata kuliah lanjutannya, yaitu pengaruh sosial di semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang disampaikan langsung di kelas. Nah, mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah awal yang mengenalkan terkait psikologi sosial pada mahasiswa psikologi. Di dalamnya akan terdapat materi-materi terkait tentang bagaimana individu itu akan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan salah satunya adalah melalui kognisi mereka. Mereka akan belajar tentang dunia mereka, dunia sosial mereka, dan itu akan membantu mereka lebih menginterpretasi kembali seperti apa sebetulnya fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL. CPL ini sebetulnya adalah CPL bawaan dari Asosiasi Psikologi, yaitu AP2TPI. Ada 3, yang pertama adalah membantu mahasiswa untuk memahami kasus-kasus atau analisis terhadap bidang-bidang psikologi, terutama di bagian kelompok dan komunitas. Kemudian setelah itu mencoba untuk menerapkan terkait tentang pembelajaran dengan penelitian berupa kuantitatif dan kualitatif di dalamnya, dan juga akan membantu mahasiswa juga untuk mengembangkan diri mereka. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan. 2 pertemuannya yaitu terdiri dari UTS dan UAS. Itu akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Untuk mata kuliah ini sendiri terdiri dari beberapa materi pembelajaran yang terkait tentang psikologi sosial, seperti misalnya persepsi, kemudian terkait tentang kognisi, terkait tentang diri mereka, kemudian terkait tentang prasangka, terkait agresivitas, kemudian ada pun juga perilaku menolong. Mata kuliah ini pada dasarnya tetap merupakan mata kuliah student centered, walaupun memang ada dosen di dalamnya, tetapi dosen akan bersifat sebagai fasilitator. Saya menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment di dalam pembelajaran ini. Terkait tentang delivery, penyampaian materi pada mata kuliah ini tidak melulu melalui proses saya melakukan presentasi di depan kelas, tetapi akan terdiri dari beberapa kegiatan di dalamnya. Contohnya yaitu melakukan poster session atau walking gallery. Mahasiswa akan diminta untuk membuat poster terkait tentang konsep yang diminta, lalu mereka akan memamerkannya di dalam pameran kelas. Setelah itu nanti mahasiswa akan menjelaskan pada mahasiswa lainnya, dan mereka akan berkeliling dan saling berbagi informasi tersebut. Kemudian ada juga beberapa bentuk gamifikasi yang dilakukan dengan memberikan ilustrasi-ilustrasi terkait analisis yang terjadi di lingkungan kita dengan cara yang lebih kreatif lagi, sehingga tidak membuat ini menjadi membosankan bagi mahasiswa. Kemudian ada juga beberapa seperti presentasi, dan juga mereka melakukan studi kasus. Nah, kemudian untuk interaction-nya sendiri di sini dilakukan melalui berbagai macam media. Di kelas itu tidak hanya melalui interaksi langsung saja, tapi saya juga meminta mereka untuk menggunakan beberapa perangkat di dalam pembelajaran. Misalnya mereka bergabung dengan menggunakan Mentimeter atau misalnya Kahoot dan sebagainya, dan mereka juga punya pembelajaran di dalam MS Teams yang memang terintegrasi di UNJ ini sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait tentang assessment dari mata kuliah ini, yaitu dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode hasil atau produk dan juga metode penilaian kinerja. Metode penilaian terhadap produk tersebut ini didapatkan dari proses perkuliahan yang berjalan. Misalnya seperti tadi contohnya adalah ketika mereka melakukan gallery walking, mahasiswa akan menghasilkan poster, dan poster inilah yang akan merupakan produk yang akan dinilai. Begitupun juga dengan presentasi, di dalamnya akan ada presentasi atau PPT-nya yang ditambahkan juga dengan makalah yang mereka buat, dan ini adalah produk yang dihasilkan.
ada metode penilaian yaitu kinerja, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan analisis terhadap kasus-kasus tertentu dan itu dinilai, dan juga pada tugas akhirnya mahasiswa akan melakukan eksperimen sosial dan hal ini akan menghasilkan produk berupa video proses mereka melakukan eksperimen dan juga diseminasi yaitu hasil presentasi mereka terhadap kasus tersebut. Pada dasarnya mata kuliah ini akan mengajarkan mahasiswa untuk memahami materi-materi dari psikologi sosial, tetapi tidak hanya itu, mereka juga akan mempraktekkan materi tersebut ke dalam proses sosial eksperimen ke lapangan sehingga mereka tahu seperti apa gambaran sebetulnya ketika psikologi sosial itu sendiri diterapkan pada masyarakat. Ditambahkan juga dengan proses diseminasi di akhir, yaitu mereka akan mempertanggungjawabkan hasil dari sosial eksperimen tersebut dalam presentasi yang akan diujikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Metode pada mata kuliah kognisi sosial ini terdiri dari dua, yaitu terkait metode dengan hasil atau produk dan juga metode dengan kinerja. Terkait tentang produk tersebut, mahasiswa yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya, mereka melakukan gallery walking, maka dihasilkanlah satu poster yang mereka berikan kepada teman-temannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah kognisi sosial ini. Selanjutnya kita akan beranjak pada pemutaran video pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan dari mata kuliah kognisi sosial. Ini sudah pertemuan ke-9. Kemarin kalian sudah UTS, maka kita akan bahas lagi materi lanjutan dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita presensi dulu ya, teman-teman. Yang nanti saya panggil namanya tolong jawab hadir. Oke, Safina Andara Alfalah. Oke. Nifa Rizka Fazila. Sylvia Tri Indayani. Muhammad Fatraka Yusuf. Sekarang kita akan langsung mulai. Kalau teman-teman lihat judulnya hari ini, prejudice itu apa? Prasangka. Bahasa Indonesianya ya, prasangka. Oke. Sebelum kita menjelajahi terkait tentang apa itu prejudice, maka kita coba buat ilustrasinya dulu. Sekarang saya akan minta teman-teman untuk membaca dulu terkait hal ini, kemudian silahkan kalian coba jawab kira-kira atau berikan pendapat teman-teman terkait apa pertanyaannya. Jadi di sini katakan bahwa Andy yakin bahwa ia tidak homofobia, ia hanya tidak suka berada di sekitar orang gay atau berbicara tentang homoseksualitas, tapi sebagai bukti niat baiknya ia menyumbangkan $5 setiap tahun kepada para pengumpul dana untuk AIDS. Kira-kira apakah kalian meyakini bahwa Andy ini tidak berprasangka dan kenapa? Disclaimer dulu teman-teman, sepanjang perkuliahan ini mungkin akan banyak isu-isu yang cukup sensitif yang akan kita bahas karena ini terkait tentang prasangka. Biasanya kalau bicara soal prasangka itu sesuatu yang mungkin tidak biasa di teman-teman gitu. Jadi tolong di open minded ya untuk melihat ini. Oke, kira-kira kalau untuk hal ini kalian kira-kira berpikir Andy ini berprasangka atau tidak? Kenapa berprasangka? Siapa mau coba? Berarti dia yakin kalau orang gay itu pasti AIDS. Kalau orang gay itu pasti AIDS. Oke. Ada lagi? Ya, Han. Kenapa tidak? Karena memang nggak semua orang kena AIDS kan, tapi yang pasti kena AIDS kan orang gay, Mbak. Oke. Jadi tidak berprasangka ya si Andy-nya. Tadi ada yang berprasangka, dia tidak. Siapa lagi yang mau coba? Ya, sebentar, ada 2 nih. Saya kesini dulu deh. Candita. Kalau saya sih setuju sama Zera, dia berprasangka kan. Kalau emang seandainya dia kalau misalnya dia nggak berprasangka, pasti dia menurut saya ini nggak bakal menyumbangkan dana ke AIDS gitu. Soalnya kan dia kayak gitu kayak pasti orang gay itu yang kena AIDS gitu loh. Jadi kan padahal AIDS itu kan nggak semuanya gay gitu. Oke. 2 orang berprasangka, ntar di saya sana dulu. Oke, ya gimana Di? Kenapa berprasangka atau tidak? Menurut saya si Andy ini juga berprasangka. Terus bisa dilihat juga dari dia nggak mau berada di sekitar orang dia untuk bicara tentang homoseksualitas, itu juga udah termasuk prasangka menurut saya. Oke. Walaupun dia menyumbang? Walaupun dia menyumbang. Oke, baik. Oke teman-teman, ini ilustrasi yang pertama ya. Sebagian besar teman-teman mengatakan bahwa ilustrasi ini menggambarkan Andy ini melakukan prasangka. Sekarang kita coba dengan hal yang lain lagi. Teman-teman mungkin masih ingat terkait tentang high effort thinking yang kita pernah bahas di 3 pertemuan sebelumnya. Jadi tolong untuk yang saat ini,
teman-teman gunakanlah high effort thinking kalian. Jadi jangan pakai low effort atau automatic ya untuk mempelajari hal ini, karena ini kalau kita pakainya low effort, teman-teman akan cepat sekali berprejudice nantinya gitu ya. Jadi untuk kali ini kita gunakan hal ini. Oke, sekarang selanjutnya ada pertanyaan pemantik lagi. Apakah menurut teman-teman prasangka itu adalah hal yang negatif? Berapa orang yang menganggap ini negatif? 1, 2, ada lagi? 3. Yang menganggap prasangka itu pasti negatif. Oke, yang menganggap tidak selalu negatif. Oh, oke, menarik. Oke, menarik. Oke, silakan. Kira-kira kita bisa menghindari nggak prasangka atau prejudice? Bisa? Enggak? Enggak. Oke, kita akan coba pahami kenapa hal itu terjadi ya. Sekarang mari kita bahas. Jadi sebenarnya prejudice itu apa sih gitu? Kita coba lihat dulu di sini. Prejudice atau kalau kita udah lihat dari kata-katanya itu isinya memang judgment ya teman-teman. Kalau berbicara tentang judgment, biasanya nih isinya sesuatu yang ada di pikiran kita gunakan untuk menilai orang lain yang belum tentu benar. Makanya orang jangan judging deh gitu, atau jangan judgmental sama orang lain ya. Ini berasal dari bahasa Latin yaitu pre dan judicium. Kemudian, nah, teman-teman, kenapa prejudice ini ditaruh setelah kalian UTS? Kalian kan sebelumnya sudah belajar tentang fungsi dari kognisi, kalian sudah belajar sikap, kalian sudah belajar self. Semua itu akan terangkum di dalam materi ini sebetulnya. Dan kalau saya tidak salah ingat, di awal saya pernah jelaskan tentang kenapa psikologi sosial itu muncul kan kebanyakan gara-gara kejadian Perang Dunia. Teori prejudice ini adalah salah satu grand teori yang dipunyai oleh psikologi sosial. Ini lahirnya memang dari psikologi sosial karena pengalaman para penelitinya itu semua gara-gara kejadian war tersebut gitu. Nah, Allport itu mengatakan bahwa prejudice ini sebenarnya mirip dengan sikap, dan itu sebenarnya adalah sikap yang cukup negatif. Kalau masih ingat tentang 3 model sikap tadi, ada kognitif, ada afektif, dan ada konatif. Nah, dalam membahas prasangka ini pun sama sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal kognitif, maka kalau teman-teman punya keyakinan atas satu kelompok tertentu, maka aspek kognitif kalian bergerak. Kalau misalnya afektif, nah ini tadi yang muncul karena hatred, karena hate, kalian tiba-tiba nggak suka aja sama orang gitu. Nah ini biasanya berkaitan tentang afektifnya. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau bicara soal prejudice, itu udah pasti individu dalam kelompok. Jadi kita akan menilai individu based on background kelompoknya apa. Itu yang terjadi pada prejudice. Lalu yang sisi konatif adalah kecenderungan bertingkah laku terhadap satu kelompok. Jadi kita punya kecenderungan bertingkah laku seperti ketika menghadapi individu yang berasal dari kelompok tertentu. Ya. Jadi tolong diingat ini adalah konsep sikap. Jadi kalau kita bicara Allport melalui pemikiran tradisional mengatakan prasangka ini sebenarnya sikap, tapi dia cenderung negatif biasanya. Makanya di bagian afektifnya biasanya dia negatif atau tidak suka. Entah itu nggak suka, entah itu dia langsung ke dalam benci bentuknya gitu ya, maka itu masuk ke dalam ranah ini. Tapi betul, ini adalah part of, bukan sama dengan juga gitu. Jadi dia banyak rangkaian di dalam prejudice ini ya teman-teman. Berikutnya ada lagi, ini dari APA. Dia bahkan mengatakan langsung negative attitude toward another person or group form in advance in experience of the person of the group. Sama, kurang lebih begitu. Kemudian ada lagi yang malah ini lebih tajam, bahkan dia lebih kalau dikatakan lebih ekstrim pemahaman tentang prejudice, bahwa keyakinan kognitif yang menghina, ekspresi afek yang cukup negatif seperti kebencian atau menunjukkan perilaku bermusuhan atau diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok karena mereka hanya bagian dari kelompok tersebut. Jadi prejudice ini memang ketika teman-teman menilai orang, kita lihat backgroundnya siapa, kalian gak suka sama orang itu, sama kelompok tersebut, ya udah orang siapapun yang ada di kelompok akan kalian prasangkakan gitu ya. Nah, saya akan kasih beberapa definisi lagi yang mungkin bisa membantu teman-teman juga memahami. Masih sama teman-teman. Pertama adalah penilaian negatif yang sudah terbentuk sebelumnya terhadap suatu kelompok dan anggota. Pokoknya akan berulang nih, kata-kata keanggotaan, anggota kelompok itu akan terus muncul karena memang konteksnya kelompok. Bukan kalian misalnya, saya tidak suka jus jeruk gitu. Nah itu bukan prasangka, tapi itu memang penilaian kalian aja, attitude kalian saja. Tapi kalau bicara tentang individu dalam kelompok, kalian menilai, saya nggak suka sama suku X, itu kalian berprasangka berarti. Saya nggak suka dengan jenis kelamin tertentu, kelompok tertentu, maka itu bisa jadi kalian prasangka. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan respon emosional negatif berdasarkan keanggotaan kelompok.
Nah, kalau Aronson lain lagi dia mengatakan bahwa itu sikap permusuhan atau negatif terhadap orang-orang dalam kelompok yang dapat dibedakan semata-mata hanya karena keanggotaan mereka. Gitu ya. Dan dia kembali mengatakan bahwa ini adalah bentuk sikap. Jadi kalau kita bicara tentang tadi, maka tidak akan jauh-jauh dari sikap. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait tentang definisi dulu. Ini baru definisi. Masih panjang nih perjalanan prejudice itu, masih cukup panjang karena memang ya tadi penelitiannya itu sampai sekarang bahkan masih berjalan dan itu masih berkembang. Kelompok itu kan makin sekarang makin beda ya, batasan kelompok itu makin terbuka gitu sehingga bentuk dari prejudice ini bisa jadi makin melebar. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini kalau kita bicara soal prejudice. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita geser dulu ke sini. Sekarang saya minta teman-teman keluarkan handphone. Kita coba lakukan eksperimen mini dulu. Silakan di-scan. Kemudian, sebentar, saya sambil buka Menti saya dulu ya. Di-scan atau kalian buka Mentimeter dan masukkan kodenya ini. Kembali lagi, apapun respon yang kalian berikan, itu pure apa yang ada di kepala kalian, tolong dikeluarkan aja ya teman-teman. Ke tema berikutnya, silakan diisi teman-teman. Bahrain. Silahkan. Oke, silahkan Bahrain. Curang banyak banget. Gak kenal ya ampun. Wasit curang 90 tambah 6 itu 100. Tuh ada yang nulis tuh. Wow, oke. Bola curang Arab. Waduh. Makin gede nih. Nggak kenalnya makin banyak juga ya, teman-teman ya. Oke. Licik. Ya, curangnya banyak banget, panjang banget curangnya itu kayaknya. Curang, keadilan kurang. Oke, kalau kita lihat yang terbesar adalah bola, kemudian curang, dan berikutnya ada Arab di sana, teman-teman. Ini maksudnya mungkin negara kali ya. Saya positive thinking aja lah, maksud kalian seperti itu. Timur Tengah dan nggak kenal. Oke, baiklah. Kita coba geser lagi, sekali lagi. Coba lagi, kayak gini terakhir. Oke, India sekarang. India. Oh, ini kenapa muncul Yuri? Oh, ada yang makanan ya. Oke. Terajana. Oke, paling besar itu jorok. Ya. Kedua Bollywood, ketiga Bausa, percaya saya. Udah ada yang tinggi ya? Nah, berarti sumbernya emang dari satu sumber yang mirip kayaknya ya. Video-video itulah pokoknya. Ya kan? Oke, baiklah. Coba ya, terakhir masih ada nggak? Oh, habis. Oke. Ya, kok iya? Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita kembali ke tadi nggak semuanya negatif ya, ternyata yang kalian tampilkan barusan. Kita coba cek. Nah, sekarang kita akan masuk ke kognitif aspek. Apa yang barusan saya lakukan ke teman-teman adalah saya memancing stereotip apa yang kalian punya terhadap konsep-konsep tersebut. Jadi, tadi kan ingat ya, di bagian attitude terkait tentang prejudice, salah satunya adalah kognitif aspek. Itu yang pertama. Ini adalah yang disebut dengan stereotyping. From categorization to stereotyping. Jadi dari kalian mengkategorisasikan, makanya kenapa kalian belajar dulu tentang kognisi, skema-skema, kalian membangun itu dulu, karena itu akan mempengaruhi teman-teman dalam memandang satu hal based on dari kategori yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya. Tadi kan beberapa kata-kata ya harsh setengahnya, adalah yang bagus-bagusnya juga gitu ya, walaupun ended up semuanya kayaknya kebanyakan negatif gitu ya. Ketika dipancing ternyata muncul kebanyakan negatif, but that's okay. Artinya kalian punya penilaian atau kategori based on dari background kelompok tersebut adalah seperti itu. Kita tidak mengeneralisasi semua, tapi untuk kelas ini ternyata pemikirannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba pahami. Ya, nggak kebaca nih kayaknya. Oke. Pertama teman-teman, kalau kita bicara soal stereotyping, ini adalah satu hal yang kemungkinan besar kita tidak bisa hindari.
Kenapa? Karena pada dasarnya kalau teman-teman ingat tentang low effort thinking, itu kenapa juga di awal saya disclaimer teman-teman tolong pakai high effort thinking pada saat belajar mata kuliah ini. Karena kalau kalian pakai low effort thinking, itu kan otomatis ya muncul. Jadi kalian ketika melihat orang dari kelompok tertentu, oh Cindo nih, berarti kaya dia berarti. Kalian cepat sekali mengeluarkan itu. Padahal mungkin ada juga Cindo-Cindo lain yang dia tidak sekaya itu. Misalnya ya gitu. Jadi, bentar ini nggak kebaca kayaknya ya. Pikiran manusia itu tidak bisa menghindari namanya kategori. Oke, kebaca ya teman-teman ya. Menempatkan beberapa orang ke dalam satu kelompok karakteristik. Kenapa? Kembali lagi, low effort thinking itu untuk memudahkan kalian berpikir sehari-hari. Kalau kalian setiap orang kalian liatin dia sukunya apa, golongan darahnya apa, dia itu kan membuat kalian pasti overwhelmed. Makanya salah satu cara lebih cepat adalah ya udah informasi dangkal itu kalian kumpulkan jadi satu, kalian pakai ketika kalian ketemu dengan orang yang sama atau stimulus yang kurang lebih sama. Ini dasarnya memang seperti itu. Bayi kan belajar ya tentang mengelompokkan binatang berkaki 4. Nah sama dengan ini, ketika kalian ketemu ciri-ciri tertentu, kalian simpulkan, oh ini Cindo, ini berarti begini-begini. Kemudian, pada peneliti di bidang ilmu syaraf sosial, bahkan menemukan bahwa kategorisasi ini adalah salah satu mekanisme adaptif teman-teman. Ini untuk kalian bertahan hidup salah satunya. Untuk kita tahu mana benda yang berbahaya untuk dimakan, mana yang tidak. Salah satunya seperti itu, in evolution. Bahkan ini memberikan kewaspadaan untuk teman-teman. Misalnya kalian tengah malam pulang, cewek nih ya, kalian yang perempuan pulang, tiba-tiba di belakang tuh kayak ada orang bertato ngikutin kalian. Lari nggak? Kalian mengelompokkan orang yang bertato di malam hari mengikuti saya, itu kemungkinan penjahat. Kalian punya stereotip seperti itu. Itu karena kategorisasi yang muncul. Atau misalnya teman-teman berteman gitu, kemudian ada satu yang terlihat aneh, dia muncul dengan norma yang berbeda dengan teman-teman. Sehingga itu kalian akan mencari background dia apa sih, sehingga kalian akhirnya melakukan judgment. Dan itulah stereotip akan dipakai di sana. Jadi sebenarnya apakah kita akan melakukan prejudice setiap hari? Sayangnya iya, sayangnya. Tetapi bukan berarti kita mengatakan itu berarti kalau gitu boleh dong, enggak juga. Makanya itu perlu dikurangi. Nah, kita memahami dunia sosial kita dengan mengelompokkan orang berdasarkan karakteristik yang penting, lalu mengandalkan persepsi kita tentang apa yang ada di orang itu di masa lalu. Makanya kalau kalian ketemu beberapa orang, nah kayak tadi India aja, kalian nggak pernah ke sana. Mungkin ketemu sama orang India juga nggak banyak teman kalian orang India gitu. Tapi kenapa kalian punya pemikiran bahwa di India tuh pasti bau, jorok nih orang-orangnya gitu. Kenapa? Karena kalian dapat dari informasi yang kurang lebih sama. Videonya tuh yang itu tuh gitu. Sehingga terbangunlah di stereotip kalian kalau orang India kurang lebih seperti itu. Dan yang ditahuin orang India cuma Shah Rukh Khan doang yang kalian tahu gitu, ya. Maka inilah yang menjadi dasar munculnya stereotype. Stereotype itu dari beberapa definisi kalau teman-teman lihat ya. Pertama adalah gambaran evaluatif yang dibagikan secara luas dan disederhanakan tentang kelompok sosial dan anggotanya. Kemudian yang kedua adalah generalisasi tentang sekelompok orang-orang di mana sifat-sifat tertentu itu hampir kurang lebih sama sehingga kalian menganggap itu sama. Ada juga yang mengatakan bahwa intinya sama ciri-cirinya, lalu kalian pakai itu sebagai kerangka kognitif kalian untuk memproses informasi terkait stimulus yang sama. Myers juga sama, stereotip terlalu umum, tidak akurat, dan resisten terhadap informasi baru. Ini biasanya kadang-kadang yang terjadi tuh ini. Karena kalian menggunakan low effort, sering, sehingga akhirnya ketika muncul informasi baru, enggak lah, kebanyakan juga gitu. Terlihat aja ujung-ujungnya pasti begitu. Biasanya itu yang akan keluar. Karena stereotip kalian sudah cukup. Kenapa? Pengandalan kalian adalah akurat. Kalian diomongin nih, oh suku A tuh pasti begini. Suatu hari kalian ketemu, bener kayak gitu. Makin menambah lagi kekuatan itu. Sehingga kalian akan cenderung menilai orang secara otomatis ketika bertemu. Gitu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, stereotip selalu negatif nggak? Enggak. Kalau yang tadi kan kebanyakan negatif ya. Kalau yang positif, kira-kira gimana tuh? Bahwa orang Asia itu pintar matematika. Iya, betul. Jadi kalau nggak pintar akhirnya orang Asia bukan gitu. Atau sama kayak tadi, Cindo, kaya nih berarti gitu. Tapi kok nyari beasiswa ini kok apa namanya? Misalnya afirmasi, menimbulkan pertanyaan kan? Itu dia. Jadi kata kunci di stereotip teman-teman pertama adalah generalisasi yang berlebihan. Jadi karena kita pakai mental shortcut proses, maka kita menyederhanakan informasi tersebut. Dan diterapkan pada suatu kelompok lah intinya gitu. Yang kedua, kita tuh selalu oversimplified atau inakurat. Jadi
high effort thinking itu kan butuh energi, butuh waktu, butuh effort besar, sehingga daripada capek-capek kalian menggunakan shortcut mental dengan cara ya udah stereotyping aja gitu. Kedua, yang ketiga adalah kecenderungan bila menyukai suatu hal, teman-teman akan mengeluarkan stereotip yang positif, tapi kalau misalnya kalian tidak terlalu suka, teman-teman akan mengeluarkannya jadi negatif. Contoh yang tadi tuh, kan kebanyakan orang Asia itu pintar matematika, kok lu nggak pintar? Itu sebenarnya. Atau misalnya model harusnya kan kurus-kurus ya, kenapa kok ada yang curvy badannya gitu. Itu terlihatnya positif, tapi sebenarnya dia tetap menjudge bahwa kelompok tertentu itu harusnya punya ciri-ciri A, B, C, D gitu. Ketika dia meleset dari itu, kalian akan menggunakan judging tersebut untuk menilai. Ya. Nah, tetapi stereotyping ini, kemarin tadi saya bilang, ini memang cukup membantu kita ketika kita memang overwhelmed dengan banyak informasi. Jadi ada dua, adaptif dan maladaptif. Kalau misalnya dia di situasi yang cukup kompleks, kita kan butuh cepat menilai ya. Kayak tadi misalnya dia penjahat atau bukan ya. Keinginan kalian buat lari atau mencari pertolongan itu akan membantu teman-teman untuk akhirnya menghadapi situasi seperti ini. Itu. Jadi ketika dia adaptif, maka yang terjadi adalah ya situasinya kompleks, kalian gunakan nggak apa-apa. Tapi ketika dia dalam situasi maladaptif, kalian mengabaikan perbedaan individu di dalam kelompok, nah itu yang jadi bahaya. Ini yang akan jadi bibit-bibit nantinya akan muncul lah perilaku-perilaku di luar hal tersebut. Jadi kalian akan langsung judging bahkan sampai ke ranah diskriminasi. Atau kalian secara tidak sadar memisahkan kelompok orang tersebut dari diri kalian gitu, karena hal ini. Oke, any questions? Ya, silakan. Ini semua berarti berdasarkan definisi yang udah dijelasin tadi, semua itu prejudice itu pasti negatif. Dari beberapa ahli itu mengatakan memang kecenderungannya akan negatif. Prejudice itu kan attitude yang memang mengarah pada negatif. Sekalipun kita berpikir tadi kayak stereotip contoh positif, ujungnya kalian akan membandingkan lagi dengan norma kelompok terbesarnya apa, lalu membandingkan. Biasanya cenderungnya akan negatif, teman-teman. Oke? Ada lagi? Ya, Wan. Gak bisa dibahas Indonesia yang jadi prasangka, soalnya boleh. Prasangka ada yang baik. Nah ini nih, kadang-kadang bahasa kita silahkan berprasangka baik kalau ngomongnya gitu ya. Tapi kalau dari konteks psikologi sosial sebenarnya itu cukup tetap negatif sih. Ada istilahnya memang namanya benevolent prejudice atau prejudice yang dianggap itu agak cukup jinak dikatakannya seperti itu. Tapi konteksnya seperti tadi tuh, digunakan untuk tetap membuat dia itu merasa lebih. Contoh gini deh, perempuan itu harusnya di rumah nih gitu kan, dia lebih keibuan ya, lebih nurturing dibandingkan laki-laki sehingga perlu di rumah nih. Padahal kalau itu dilihat sebenarnya adalah sehingga misalnya dia meng-highlight ibu-ibu bekerja itu nggak baik sebenarnya gitu. Intinya sebenarnya ke sana, tapi dia menggunakan penggambaran wanita yang sebenarnya nurturing itu yang lebih baik gitu. Nah itu benevolent. Tapi tetap prejudice itu tetap prasangkanya nuansnya akan selalu negatif kebanyakan. Nah kalau dalam pembahasan Indonesia, nah ini mungkin sama kayak bicara salah kaprah teman-teman akhirnya gitu. Kalau kalian sebagai anak-anak psikologi yang sudah memahami tentang konteks prasangka, cenderung negatif. Jadi kalau orang mengatakan berprasangka, udah pasti negatif. Sama dengan kata-kata stigma negatif, stigma udah pasti negatif, tidak ada stigma negatif lagi. Stigma itu udah negatif karena dia bahkan memisahkan orang dari kelompoknya karena dia merasa kelompoknya itu lebih superior dibandingkan dengan kelompok tersebut. Jadi konteksnya kalau ditanya ke bahasa Indonesia, ya prasangka mungkin masih negatif gitu. Jadi salah kaprah aja deh sebenarnya. Oke, ada lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman untuk kelas hari ini. Responnya terima kasih, kalian sangat aktif tadi. Dan minggu depan kita akan belajar lagi terkait tentang materi lanjutan dari prejudice. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.